Salah satu opsi HP terbaik dengan harga terjangkau yang speknya mumpuni adalah HP dengan RAM 6GB yang selain masih mudah ditemukan yang harganya murah, juga pada umumnya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan daily drive. Banyak produsen smartphone yang menawarkan jajaran HP RAM 6GB murah diantaranya Xiaomi, Realme, Samsung, dan banyak lagi. Tapi dengan banyaknya pilihan yang ada di pasaran, timbul masalah lain, calon pembeli jadi kesulitan memilih. Bila Anda adalah salah satu orang yang sedang mencari HP RAM 6GB dan belum dapat menentukan mana yang terbaik di pasaran saat ini. Berikut daftar rekomendasi HP RAM 6GB terbaik dan terbaru di tahun ini. Kalau butuh HP gaming dengan harga terjangkau dan sudah memiliki NFC, Infinix Hot 12 Pro sudah pasti jadi pilihan yang tepat. Dengan harga 2 jutaan saja, Anda bisa leluasa gunakan NFC untuk mengecek saldo e-money kapanpun Anda mau. Tidak lagi gunakan chipset MediaTek, Hot 12 Pro kini diotaki dengan Unisoc Tiger T616. Tidak perlu diragukan kinerjanya, Unisoc T616 dibekali dengan mikroarsitektur Cortex A7X untuk hasilkan frame rate yang playable saat bermain game berat. Performa HP juga didukung oleh RAM berkapasitas 8GB yang terbilang sangat tinggi untuk sekelas HP 2 jutaan. Poco M5s merupakan varian alternatif dari Poco M5, hadir dengan spesifikasi yang lebih seimbang untuk segala keperluan. Hadir dengan chipset bertenaga Helio G95 berfabrikasi 12 nanometer, gaming bukanlah satu-satunya aktivitas yang dikuasainya. Poco M5s juga hadir dengan panel layar AMOLED dengan kecerahan tinggi serta kontras rasio memukau. Diketahui, ponsel sanggup meraih kecerahan puncak hingga 1100 nit. Anda pun tidak perlu lagi mengernyitkan mata untuk melihat isi konten dengan jelas saat siang hari. Redmi Note 11 menjadi basic di antara dua seri lainnya yang diluncurkan. Ponsel ini memiliki layar AMOLED berukuran 6,43 inci dengan resolusi Full HD, dan mendukung refresh rate mencapai 90 Hz. Untuk baterai, Redmi Note 11 memiliki kapasitor cukup besar yaitu 5000 mAh didukung dengan pengisian cepat 33 Watt. Di bagian tengah atas layar ponsel ini terdapat punch hole sebagai tempat untuk kamera depan dengan kamera 13 megapiksel. Sementara itu, di bagian belakang terdapat 4 kamera yaitu kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro dan depth sensor masing-masing 2 megapiksel. Samsung Galaxy A14 5G adalah smartphone all-rounder yang andal dalam menangani berbagai tugas. Tidak ada salah satu sektor yang istimewa untuk kelas harganya, tetapi semuanya rata-rata. Dimulai dari performanya, chipset Dimensity 700 jadi disematkan cukup untuk membuat si ponsel bekerja dengan gegas. Tentu untuk kelas harganya ini tergolong bagus. Terlebih, untuk pasar Indonesia, Samsung Galaxy A14 5G merupakan HP seri A1 pertama yang hadir dengan jaringan 5G. Memiliki HP dengan jaringan 5G menjadi hal yang semakin dicari, meskipun jaringan 5G tersebut belum tersebar secara merata di Indonesia. Namun, jika ingin mendapatkan jaringan 5G di harga pas 3 juta rupiah, Samsung Galaxy A22 5G bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. HP ini cocok digunakan untuk aktivitas sehari-hari Anda. Anda akan dibuat betah dengan layar berukuran 6,6 inci dengan resolusi Full HD+.
Refresh rate yang dimilikinya juga cukup tinggi yaitu 90 Hz yang membuat pergerakannya mulus dan stabil. Ditambah One UI yang digunakannya sangat minim bloatware, Anda bisa nyaman menggunakan HP tanpa adanya gangguan. HP Samsung Galaxy M23 5G hadir untuk pengguna dengan tingkat mobilitas tinggi sehingga HP ini lebih mengutamakan mesin dan daya tahan baterai. Selain itu, HP Android ini juga sudah mendukung konektivitas 5G sehingga dapat digunakan mengakses internet lebih kencang dan stabil. Samsung memilih menggunakan chipset Snapdragon 750G didampingi RAM 6GB. Tentu performa mesin ini cukup untuk multitasking atau bermain game. Apalagi ada tambahan virtual RAM hingga 6GB yang kian mengoptimalkan performa. Hadir pada Maret 2023, Realme C55 NFC ini menarik banyak perhatian berkat spesifikasi dan fitur yang menarik. Mulai dari tampilan layarnya yang luas hingga 6,72 inci Full HD+. Hingga refresh rate 90 Hz yang menawarkan kenyamanan dalam penggunaan. Angka tersebut sudah cukup untuk menampilkan pergerakan animasi yang mulus. Realme C55 NFC ini mengandalkan kamera utama di bagian belakang yaitu 64 megapiksel. Sementara untuk performanya, HP ini mengandalkan kinerja chipset MediaTek Helio G88. Chipset ini dipadukan dengan RAM 8GB yang bisa diperluas dengan extended RAM hingga 16GB. Sedangkan penyimpanan internalnya berkapasitas 128 atau 256GB dengan slot microSD hingga 1TB. Realme C55 NFC ini dibekali kapasitas baterai hingga 5000 mAh. Angka tersebut mungkin sudah biasa, tetapi Anda mungkin akan tertarik dengan fitur pengisian dayanya. Ia dibekali pengisian daya cepat Super VOC 33 Watt. Kalau butuh HP gaming dengan harga terjangkau dan sudah memiliki NFC, Infinix Hot 12 Pro sudah pasti jadi pilihan yang tepat. Dengan harga 2 jutaan saja, Anda bisa leluasa gunakan NFC untuk mengecek saldo e-money kapanpun Anda mau. Tidak lagi gunakan chipset MediaTek, Hot 12 Pro kini diotaki dengan Unisoc Tiger T616. Tidak perlu diragukan kinerjanya, Unisoc T616 dibekali dengan mikroarsitektur Cortex A7X untuk hasilkan frame rate yang playable saat bermain game berat. Performa HP juga didukung oleh RAM berkapasitas 8GB yang terbilang sangat tinggi untuk sekelas HP 2 jutaan. Diperkenalkan pada Agustus 2022, Redmi 10 5G langsung menyita banyak perhatian pengguna tanah air. Pasalnya, ponsel ini hadir sebagai ponsel Android harga terjangkau dengan chipset MediaTek Dimensity 700 dan fitur jaringan 5G. Hadirnya chipset ini diharapkan membuat performa ini lebih kencang dan stabil koneksi 5G-nya. Performa HP ini kian mantap karena Redmi menghadirkan RAM 4 dan 6GB. Tentu ketika digunakan bermain game dengan grafis tinggi, HP tidak mengalami lag. Semua game dapat berjalan lancar dengan suhu mesin yang tidak terlalu panas. Vivo melengkapi ponsel Y21 series dengan merilis Vivo Y21T. Dibanding ponsel Y21 series lain, Vivo Y21T adalah yang paling ngebut. Soalnya HP ini mengandung chipset Snapdragon 680 yang oke punya, plus RAM 6GB yang lega. Masih ada pula teknologi extended RAM untuk menambah RAM sampai 2GB. Dengan dapur pacu seperti itu, Vivo Y21T cukup bisa diandalkan untuk memainkan game secara kompetitif, apalagi layar IPS-nya hanya beresolusi HD.
Alhasil beban kerja chipset tidak berat, frame rate stabil, dan baterai jadi lebih irit. Samsung Galaxy A22 LTE memang belum mendukung konektivitas 5G sebagaimana saudara kandungnya, Galaxy A22 5G. Namun, itu tidak masalah mengingat pengembangan 5G di Indonesia masih butuh waktu panjang. Malahan, karena tidak punya kemampuan tersambung ke jaringan 5G, HP ini jadi punya fitur yang berguna buat fotografi. Fitur itu adalah OIS yang membantu kemampuan kamera dalam kondisi low light. OIS tergolong fitur mahal karena umumnya hanya dimiliki HP flagship dan HP menengah atas. Hingga Galaxy A22 LTE beredar, tak ada HP lain di bawah 3 juta dengan fitur OIS. MediaTek Helio G80 sebetulnya merupakan SoC yang cukup oke buat Galaxy M32 dan A32. Namun, karena resolusi layar yang dipasang buat kedua HP mencapai Full HD, kelancaran performa sepanjang waktu tak bisa terjadi. Samsung sepertinya belajar dari fenomena tersebut untuk kemudian memasang layar dengan resolusi HD saja pada Galaxy M22. Secara teori, resolusi yang lebih rendah bikin beban kerja SoC jadi lebih ringan. Imbasnya, tidak hanya pemakaian harian yang naik, tapi juga aktivitas lainnya seperti bermain game. Galaxy M22 juga tidak kalah bagus dari M32 karena beberapa teknologi yang dimilikinya sama. Hal itu seperti refresh rate 90 Hz dan teknologi pengisian cepat 25 Watt.